Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Nawati, saya dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kota Alexandria. Alexandria atau Al-Iskandariah adalah kota pelabuhan yang terletak di pesisir Laut Mediterania. Kota ini dibangun oleh Alexander Agung pada 331 sebelum Masehi dan dikenal sebagai situs Paros, mercusuar, yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Tak hanya itu, Alexandria juga memiliki perpustakaan besar yang pernah menjadi pusat budaya paling viral, bahkan menyaingi Athena, Yunani. Setelah menaklukkan Suriah pada 332 sebelum Masehi, Alexander Agung menyapu, ia kemudian mendirikan Alexandria, kota pelabuhan kecil Rakotis di tepi laut, dan mulai tugas untuk mengubahnya menjadi ibu kota yang besar. Hanya selang beberapa bulan, Alexander kemudian meninggalkan kota itu untuk melanjutkan ekspansinya dan menyerahkan tugas pembangunan kepada komandannya, Kleomes Mesir, dengan pasukannya. Kleomes ekspansi penuh Alexandria berada di bawah kekuasaan Jenderal Ptolemni Alexander dan pemerintahan dinasti Ptolemeus yang mengikutinya. Setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi, Ptolemni mulai memerintahkan Mesir dari Alexandria, menggantikan ibu kota lama, Memphis. Kota ini tumbuh menjadi yang terbesar di dunia, sehingga menarik para sarjana, ilmuwan, filsuf, matematikawan, seniman, dan sejarawan. Tak heran, kota ini juga melahirkan ilmuwan dan karya-karya besar yang menjadi pondasi keilmuan modern. Eratosthene 274 sampai 194 sebelum Masehi. Misalnya, menghitung keliling bumi dalam jarak 50 mil 80 km di Alexandria. Selama Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ahli matematika dan astronom besar juga menimba ilmu di kota itu. Alexandria juga menjadi terkenal karena perselisihan agama yang dihasilkan dari bentrokan kepercayaan pegang Yahudi dan Kristen setelah kebangkitan agama Kristen pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Saya akan menjelaskan 3 teori tentang Alexandria. Teori pertama mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria terbakar saat kota diduduki penguasa Romawi, Julius Caesar, pada 48 sebelum Masehi. Julius Caesar terperangkap di istana kerajaan karena kapal-kapal Mesir menghalangi jalan keluar di pelabuhan. Julius Caesar memerintahkan anak buahnya untuk membakar kapal-kapal Mesir demi melarikan diri. Tetapi api membakar dengan tidak terkendali. Banyak pembangunan di pantai terbakar, termasuk gudang senjata. Bencana-bencana yang menimpa perpustakaan Alexandria disebabkan api yang berkobar tanpa sengaja pada saat Caesar mempertahankan dirinya. Ungkapan seorang cendekiawan berat, Gustave Le Bon. Akan tetapi, perkiraan Julius Caesar yang bertanggung jawab atas hilangnya perpustakaan Alexandria masih meragukan. Strabo, seorang geografis filsuf Yunani, mengatakan bahwa ia pernah mengunjungi museum pada 20 sebelum Masehi. Beberapa desawarsa
setelah kebakaran yang dipicu oleh Julius Caesar. Hal ini menyeratkan bahwa perpustakaan selamat dari kebakaran. Strabo mengatakan bahwa museum sudah tidak semasyhur seperti sebelumnya. Strabo memang membicarakan tentang museum tetapi tidak perpustakaan Alexandria. Selain itu dikatakan bahwa gudang tempat menyimpan manuskrip yang dihancurkan oleh Julius Caesar bukan perpustakaan Alexandria. Itu kata teori pertama. Teori kedua, teori paling dipercaya adalah Julius Caesar yang bertanggung jawab atas hancurnya perpustakaan Alexandria. Muncul teori lain. Teori tersebut adalah orang-orang Kristenlah yang bertanggung jawab. Orang-orang Kristen pada abad keempat Masehi yang berhasil menduduki kota Alexandria diduga menjadi salah satu penghancur perpustakaan Alexandria pada 391 Masehi. Kaisar Theodosius mengeluarkan dekret yang secara resmi melarang praktik paganisme. Berdasarkan dekret tersebut, Serapeum mendapatkan nasib buruk. Serapeum yang merupakan cabang dari perpustakaan Alexandria dan berfungsi sebagai kuil dihancurkan. Serapeum diganti menjadi gereja Kristen demi mendukung dekret Kaisar Theodosius. Banyak dokumen yang dihancurkan, namun dokumen-dokumen tersebut bukan berasal dari perpustakaan Alexandria. Melainkan perpustakaan lain. Perpustakaan tersebut diyakini menampung sekitar 10% dokumen Alexandria. Perpustakaan Agung Alexandria, Mesir oleh Ward and Lock. Illustrated History of the World, diterbitkan sekitar 1882. Namun, lagi-lagi teori kedua ini diragukan karena tidak ada sumber kuno yang menyebutkan penghancuran perpustakaan selama periode ini. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa orang-orang Kristen yang menghancurkan perpustakaan Alexandria. Teori ketiga pun muncul dalam resmi e-history The Ohio State University. Orang terakhir yang disalahkan atas kehancuran perpustakaan Alexandria adalah Khalifah Umar pada tahun 640 Masehi. Kaum Muslim berhasil merebut kota Alexandria. Menurut cerita yang beredar, Jenderal Amir diminta tolong oleh Johannes Philoponus, seorang cendekiawan Neoplatonis, untuk menyelamatkan jutaan manuskrip di perpustakaan Alexandria. Amir bin Asih meminta saran kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Umar menjawab, jika buku-buku itu sesuai dengan Al-Quran, untuk apa diselamatkan? Tetapi jika bertentangan dengan Al-Quran, maka hancurkan saja. Dalam sebuah karya The History of Dynasty yang ditulis oleh seorang uskup agung gereja Syriani bernama Gregorius Charonus. Ia menuduh pasukan Arab Islam pimpinan Jenderal Amir bin Asih yang memusnahkan jutaan naskah tua koleksi perpustakaan Alexandria. Maka dikumpulkanlah jutaan naskah tua dan dibagikan ke 4.000 pemandian air panas di penginapan sepanjang Alexandria. Banyaknya gulungan dari perpustakaan Alexandria membuat pemandian Alexandria tetap hangat selama
6 bulan. Cerita dari Gregorius Caronus dianggap sebagai omong kosong oleh sejarawan Barat. Edward Gibbon pada abad ke-18. Gibbon menyebut isu pembakaran jutaan manuskrip tua perpustakaan Alexandria merupakan strategi politik kubu Kristen Barat untuk menjelek-jelekan kubu Arab Islam. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan tentang pembaca, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.